ini terkait dengan isu yang sedang ramai juga nih Ustaz, di sosial media kita Ustaz. Bahkan ada istilahnya nih teman-teman. Ini istilahnya julid fisabilillah. Ya, jadi netizen kita ini banyak melakukan komentar-komentar kepada tentara Israel Ustaz. Ya, dengan komentar-komentar pedas. Bahkan menyebabkan sampai katanya tentara Israel ini kena mental Ustaz. Stres. Ya, Anda juga kemarin sempat lihat sampai dia buat klarifikasi minta maaf untuk rakyat Indonesia, teman-teman jangan kayak gitu. Nah ini Anda coba tarik dari sisi hukumnya Ustaz. Yang klarifikasi ini tentara Israel ya? Tentara Israel Ustaz. Gitu. Nah ini dari sisi hukumnya kan yang Anda tahu gitu ya Ustaz ya. Kan nggak boleh kita mencela Ustaz. Nah ini kalau yang kita lakukan seperti ini gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Bagus. Ya. Saya baru tahu ini kalau ada yang seperti ini. Berarti antum bisa berperang melawan tentara Israel walaupun tidak ketemu langsung kan? Bagus kan? Dan ini makin membuktikan bahwasanya mereka pengecut. Baru diserang lewat media saja sudah cengeng. Ya. Kalau itu betul ya. Sangat bagus. Di saat sekarang memang kita boleh menggunakan apa saja, cara apa saja, ya, untuk memerangi dan melawan mereka. Memang sudah harus begitu. Mereka tidak pernah peduli terhadap darah yang tertumpah. Bahkan mereka mengistilahkan teroris kepada anak-anak kecil dan perempuan. Dari mana istilah teroris kepada anak bayi yang mereka bunuh? Itu sudah tidak masuk akal. Israel sekarang ini, orang-orang Yahudi, mereka sudah melanggar peraturan-peraturan perang dalam agama. Baik agama Islam atau mungkin agama lain juga sama. Tapi agama Islam sudah tidak mungkin orang membunuh orang yang tidak bersalah, sudah pelanggaran. Juga peraturan peperangan dunia. Dan tidak boleh orang merusak fasilitas umum, membunuh masyarakat sipil, itu tidak boleh. Bahkan tidak peduli lagi dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan-hewan, itu semua sudah tidak lagi mereka pedulikan. Hanya dengan alasan mereka punya hak, itu tanah yang dijanjikan, atau apa saja alasan yang tidak masuk akal. Jadi sangat wajar kalau umat Islam melawan mereka. Saya yakin mungkin apa yang dirasakan oleh teman-teman yang melakukan ini sama dengan kita rasakan semua. Kita berharap bisa membalas mereka dengan cara apa saja karena perbuatannya ya. Kecuali mereka berhenti dari perbuatan tersebut. Sekarang ini beberapa hari hanya kena gencatan senjata saja. Tapi para komandan mereka masih berbicara di media. Ini bukan perkataan kita tapi mereka yang mengatakan kalau mereka tidak akan berhenti sampai target mereka tercapai. Gaza harus dibumi hanguskan. Berarti gencatan senjatanya sementara saja. Mereka tidak mau berhenti, mereka menganggap itu pertumpahan darah atau menumpahkan darah umat Islam bukan pelanggaran bagi mereka. Karena memang dalam buku protokol Yahud, mereka mengistilahkan selain orang Yahudi itu budak mereka. Boleh mereka bunuh, boleh mereka tipu, boleh apa saja. Maka ini memang luar biasa. Golongan ini berbeda sendiri. Kalau ada golongan yang berani melampaui batas, bukan cuma pada manusia tapi pada Allah juga, hanya orang Yahudi saja. Mereka yang mengatakan dalam Al-Quran, Yadullahi maglulah, Allah itu pelit. Itu mereka ucapkan, Allah kekalkan dalam Al-Quran. Mereka yang berkata kepada Musa alaihissalam, pergi kamu berdua dengan Tuhanmu, perangi sendiri. Waktu disuruh masuk ke Palestina pertama kali. Karena di sana ada suku ya, yang dianggap mereka kuat, mereka tidak mau melawan. Mereka tidak mau hadapi. Apapun yang mereka gunakan sebagai argumentasi, kita juga punya argumentasi. Tapi mereka mengatakan kepada Musa AS, idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qaidun. Pergi Musa, berdua sama Tuhanmu. Coba kurang ajarnya. Ya. Perangi sendiri, kalau sudah menang sampaikan ke kami, nanti baru kami masuk. Nah itu Yahudi. Kalau tadi yang pertama itu ayatnya, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah, gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, maksudnya Allah itu pelit. Allah dibilangi pelit. Itu Allah kekalkan dalam Al-Quran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka dengan itu. Sungguh mereka yang terbelenggu tangannya dan mereka dilaknat dengan perkataan mereka itu. Bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Tapi kedua telapak tangan Allah itu terbuka dan Allah berikan kepada siapapun yang diinginkan karunia-Nya. Banyak sekali kesalahan mereka ini. InsyaAllah biidnillahi ta'ala saya sudah susun untuk khutbah Jumat nanti. Ada khutbah Jumat kebetulan di dekat kantor. Itu saya memang nyusun tema khusus pesan emas dari Gaza.
Dan poin pertamanya bagaimana terbongkarnya kedok orang-orang Yahudi. Dan harus umat Islam menyadari siapa mereka sebenarnya ini. Dan Allah SWT sudah sebutkan tentang permusuhan mereka terhadap kita. Dan itu kekal, abadi. Latajidanna asyaddun nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Kalian akan menemukan, kata Allah SWT, orang yang paling keras permusuhannya, paling benci dengan orang-orang beriman adalah orang Yahudi. Yang begitu. Dan orang-orang yang musyrik. Memang mereka ini benci sekali sama kita. Dan untuk apa kita berkasih sayang dengan orang yang membenci kita? Dan ini bukan saya mengatakan, firman Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa ketik di Google saja semua ayat Al-Quran tentang Yahudi, akan keluar semua ayat-ayat itu. Mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW tapi mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau. Makanya Abdullah bin Abbas menafsirkan akhir surah Al-Baqarah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang lurus, orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, maksudnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan siapapun mengikuti sampai hari kiamat, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkahi, maghdubi alaihim. Kata Ibnu Abbas, mereka adalah Yahudi. Kenapa Yahudi? Ini Abdullah bin Abbas tafsirkan dari masa dulu, dari masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau terkenal ahli tafsirnya sahabat dan mengambil ilmu langsung dari Nabi SAW. Kata Abdullah bin Abbas, karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikuti. Di antara kebenaran, mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal kebenaran Al-Quran, dan Allah kekalkan juga dalam firman-Nya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal benar siapa itu Nabi Muhammad SAW dan ya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sampai pendeta mereka yang masuk Islam, Abdullah bin Salam, pada saat mengucapkan syahadat, lalu ditanya langsung oleh Umar bin Khattab, apakah kalian dulu, kamu dan kaummu orang Yahudi? Tapi waktu itu Abdullah bin Salam sudah masuk Islam radhiyallahu anhu, pendeta mereka masuk Islam. Umar tanya, apakah kamu dan kaummu dulu mengenal Nabi Muhammad SAW ini sebagaimana kalian mengenal anak-anak kalian? Mereka, Abdullah bin Salam mengatakan, iya, bahkan lebih daripada itu. Mereka tahu, tapi mereka tidak mau beriman. Dan mereka tahu mereka akan masuk neraka. Nabi SAW pernah tanya mereka, kepada orang-orang Yahudi pendetanya, siapa penghuni neraka? Dalam hadis Bukhari, kata mereka, kami akan masuk duluan ke neraka, maksudnya orang Yahudi. Ya. Setelah itu digantikan oleh kalian, hai umat Islam. Kata Nabi SAW, kalian telah dusta. Kami tidak akan pernah menggantikan kalian selamanya. Jadi kalau ada satu kaum yang paling kurang ajar ini, ya, menantang Allah, apalagi cuma sekedar membantai manusia, nah itu mereka. Tidak ada orang sebiadab mereka. Dan depan mata sekarang kita bisa dikatakan lebih biadab apa lagi? Kira-kira kita mau cari sisi baik Yahudi setelah kejadian Gaza dari sisi mana coba? Mereka semua sepakat ini, ya sipilnya, ya militernya. Kalau antum melihat di media, sebagian mereka menolak, Allahu a'lam. Saya pribadi saya nggak percaya. Karena Abdullah bin Salam sudah memberitahukan kepada kita, waktu beliau syahadat, ini pendetanya sendiri. Begitu habis syahadat dia mengatakan, ya Rasulullah, jangan sampaikan ke orang Yahudi tentang masuk Islamku, karena Yahud kaum Ghadr. Kaum Yahudi itu adalah pengkhianat. Ini kata mereka, pendetanya. Coba baca dalam riwayat Bukhari pada saat Abdullah bin Salam masuk Islam. Dan mereka begitu, mereka bisa bolak-balikan fakta seketika. Bahkan mereka bisa mengorbankan sesama bangsanya itu demi untuk mendapatkan maslahat duniawi. Dan mereka sangat mencintai dunia ini, tidak kehidupan. Begitu juga Allah katakan dalam Al-Quran. Dan sekian banyak sebenarnya hujah kita, argumentasi kita untuk mengatakan memang saatnya memang mereka ini diperangi. Sampai mereka berhenti. Islam mengajarkan kita memerangi orang yang memerangi kita. Kalau mereka berhenti damai, kita damai. Iya begitu. Tapi masa sekarang mereka sedang perang melawan kita. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita bisa lakukan? Tidak bisa. Kecuali pemerintah kita izinkan, ayo masyarakat silakan ke Gaza. Selesai. Gitu kan. Mungkin tidak ada yang tinggal di sini, kosong Blok M. Ya. Kecuali yang pengecut-pengecut, ya enggak apa-apa, tinggal aja. Tapi kalau ikut sama saya terbang, ya kan? Tapi tunggu pemerintah, nggak bisa kita berangkat tanpa pemerintah. Memang sudah begitu hukum syar'inya. Yang kita bisa donasi iya, kita doakan iya, kita adakan talk show untuk menjelaskan ke yang lalu, itu kita lakukan. Dan kalau ini tadi betul bisa dilakukan, sebagian orang Indonesia menyerang medianya tentara Israel. Kalian pembunuh, kalian teroris, sebenarnya kalian begini. Kemudian mereka terganggu dengan itu, tuh bagus banget itu. Jempol itu. Itu luar biasa. Lakukan terus. Ya, jangan berhenti.
Lebih dahsyat lagi. Nggak apa-apa. Biarin sampai nangis-nangis. Memang mereka perang pakai popok kok. Nakut itu. Dari dulu itu kan baru sekarang. Di peperangan Khaybar, 9 benteng mereka cuma teriak-teriak di dalam benteng, teriak-teriak aja. Oh, kami akan kalahkan kalian, hai Muhammad, kami akan perangi kalian. Mereka punya setiap benteng itu minimal 1000 prajurit kesatria. 9 benteng Yahudi di Khaybar. Coba baca tentang perang Khaybar. Kita sudah punya histori sejarah manusia, tidak akan bohong sejarah itu. Mereka tidak pernah berani menghadapi umat Islam. Tidak mau keluar, fight langsung itu tidak ada. Sekarang mereka berani kalau jarak jauh, dari atas pesawat lempar bom. Coba suruh turun. Gak bakal berani lawan perempuan aja gak berani. Itu faktanya memang begitu. Memang mereka pengecut gitu. Mereka cuma lempar anak panah. Sampai akhirnya Nabi SAW waktu keluar hadis Bukhari, yang Nabi SAW mengatakan besok setelah 43 hari mengepung benteng pertama Yahudi di Khaybar, beliau mengatakan besok saya akan berikan bendera untuk seseorang atau pada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Kata Umar bin Khattab, saya belum pernah menginginkan jabatan kecuali malam itu, karena predikatnya besok yang dikasih bendera untuk menembus benteng pertama Yahudi Khaybar ini, itu dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul juga mencintai dia. Sampai Umar bilang, saya tidak tidur, saya pikirkan ini, mudah-mudahan saya dapat kemuliaan itu. Besok habis sholat subuh kata Nabi SAW, mana Ali bin Abi Thalib? Mereka mengatakan Ali sedang sakit mata ya Rasulullah, di kemahnya. Panggil, suruh datang. Kata Nabi SAW, kenapa kau Ali? Kata Ali, ya Rasulullah, saya nggak bisa bedain mana gelap mana terang. Mata beliau bengkak, tertutup, nggak bisa ngelihat. Maka dalam riwayat itu disebutkan riwayat Bukhari, Nabi SAW meludahi matanya. Ludahnya Nabi ya. Jangan ikut-ikutan gitu ya. Nabi SAW meludahi mata Ali, kemudian sembuh sebagai mukjizat. Nah setelah itu Nabi SAW kasih bendera. Dan kata Nabi SAW, hai Ali, majulah ke sana, tawarkan kepada mereka Islam dulu. Kalau mereka nolak baru mereka bayar upeti jizyah. Kalau mereka nolak baru perangi mereka. Dan ketahui Ali, kalau kau menjadi penyebab satu orang dapat hidayah, masuk Islam, kau akan mendapatkan lebih baik daripada unta merah. Kemudian Ali bin Abi Thalib atur strategi. Karena mereka tahu, Ali bin Abi Thalib tahu selama 40 hari ini mereka nggak mau keluar. Lempar anak panah aja dari pagi sampai malam. Umat Islam ada yang jadi korban terserah. Kadang-kadang kalau lagi sudah banyak anak panah, umat Islam lagi sibuk, mereka buka pintu gerbang, mereka keluar nyerang sebentar, habis menghantamkan beberapa pedang, lari pulang, masuk ke dalam benteng yang nggak mau melawan gitu. Maka Ali atur strategi. Ali radhiyallahu anhu buat mereka memakai perisainya, tangkis semua anak panah, tapi mereka tetap di tempatnya. Sementara Nabi SAW dengan pasukan muslimin berada jauh dari lokasi depan benteng itu. Jadi seakan-akan pasukan Ali sedang terdesak. Begitu pasukan mereka keluar dari pintu gerbang, Ali sudah bagi jadi 2 paket pasukannya. Yang satu hanya sekedar memancing mereka supaya mereka keluar. Ini dilempar anak panah, mereka cuma tangkis perisai sambil mundur. Terus gitu, supaya pasukan ini jauh dari pintu gerbangnya. Begitu sudah jauh, pasukan kedua muslimin menyerang. Akhirnya disitulah mereka terkalahkan. Dan satu kali serangan itu saja, langsung takluk benteng mereka. Gak ada kekuatannya. Baca bagaimana Zubair bin Awam membunuh ya salah satu kesatria mereka yang tingginya hampir seperti pohon kurma, 2,5 meter tuh tingginya tuh kesatria Yahudi, dibunuh sama Zubair bin Awam. Tidak bisa buat apa-apa. Ya, walaupun mereka tuh wajib militer segala macam, tidak usah peduli dengan senjata mereka, karena selama ini umat Islam selalu menang bukan dari senjata dan jumlah sama sekali. Makanya Umar bin Khattab kalau kirim pasukan mengatakan, wahai muslimin, ketahuilah sesungguhnya musuh-musuh kalian itu memiliki lebih senjata dan jumlah, sementara kalian lebih sederhana, tapi kalian punya iman kepada Allah dan tidak berdosa kepada Allah. Kalau kalian berdosa kepada Allah, maka pastikan musuh kalian akan mengalahkan kalian karena mereka lebih kuat senjata dan jumlah. Nah seperti itu. Jadi kalau ini bisa dilakukan, tapi di saat-saat sekarang ya, kalau mereka sudah berhenti, ya kita berhenti. Nah, sangat bagus itu. Kalau mereka bisa begitu, berarti memang luar biasa ini. Masyarakat Indonesia bisa menakut-nakuti tentara Israel. Bagus. Masya Allah. Ya.